Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi umawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmatnya yang senantiasa dicurahkan kepada kita sekalian. Alhamdulillah atas rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan dan saat ini kita semua insya Allah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat dan panjang umur, serta dimudahkan segala urusan-urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga pula tercurah kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya sekalian. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau minad dunya ilal akhirah, amin ya mujibas sailin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang sangat berharga ini marilah sama-sama kita senantiasa berupaya untuk memelihara dan meningkatkan keimanan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin hanya dengan berbekal iman dan takwa inilah yang akan mampu menuntun hidup kita dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, berkah selamat dunia dan akhirat. Oleh karenanya marilah pada kesempatan yang sangat berharga ini, mari sama-sama kita simak satu firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam surah An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wabil walidaini ihsana ila akhir ayat, yang artinya wa'budullaha, dan sembahlah Allah, wala tusyriku bihi syai'an, dan janganlah menyekutukan Allah dengan sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa ayat 136 ini, Allah nyatakan dan Allah peringatkan kepada kita semua agar kita senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam pengertian kita melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, serta kita berupaya untuk senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjauhkan apa yang dilarang oleh beliau. Insya Allah dengan kita istiqomah, konsisten, dan senantiasa berkesinambungan dalam kita beribadah, dalam rangka kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, insya Allah hidup kita dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita senantiasa hidup dalam keberkahan, dan juga insya Allah dimudahkan segala urusan kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya cukup kita melaksanakan perintah Allah, tetapi juga dalam ayat tersebut dikatakan wala tusyriku bihi syai'an, janganlah sekali-kali kita menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain.
Jadi dalam hal kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan larangannya, di balik semua itu juga kita harus berupaya untuk tidak berbuat syirik. Karena syirik itu adalah merupakan dosa yang teramat besar. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara masalah syirik, Allah Subhanahu wa taala berfirman masih dalam surah An-Nisa yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selain daripada itu. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kalau kita lurus dalam pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita kotori dengan perbuatan-perbuatan syirik, maka hidup kita dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, insya Allah hidup kita berkah, selamat dunia dan akhirat, sekaligus segala apa yang kita hadapi dalam problema kehidupan kita sehari-hari, Allah akan senantiasa memberikan solusi jalan keluar dari segala persoalan yang kita hadapi, dan lebih daripada itu Allah akan memberikan rezeki kepada kita dari arah yang kita tidak sangka-sangka. Dalam firman yang lain disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang artinya, barang siapa yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari segala problema kehidupan yang dihadapinya, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Itulah satu janji Allah Subhanahu wa taala, dan juga sekaligus merupakan satu keberuntungan kepada kita bila mana kita istiqamah, konsisten, senantiasa berkesinambungan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangannya, tanpa dikotori dengan perbuatan-perbuatan syirik, maka insya Allah Allah akan memberikan keberkahan dalam hidup kita, dan Allah akan memberikan segala jalan keluar dari segala masalah-masalah yang kita hadapi. Juga Allah akan memberikan rezeki dari arah yang kita tidak sangka-sangka. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang berikutnya disebutkan, wabil walidaini ihsana, yang artinya dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dalam hal kita berbuat baik kepada orang tua, ini dalam firman Allah Subhanahu wa taala seiring dengan perintah Allah kepada kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan tidak berbuat kesyirikan dalam penyembahan kita. Kemudian ayat berikutnya dikatakan agar kita juga harus bisa berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Artinya apa? Kita harus patuh, mengabdi, berakhlakul karimah, santun dalam ucapan, dan juga senantiasa kita bersikap yang senantiasa dapat menggembirakan kedua orang tua kita. Para jamaah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup dari apa yang saya sampaikan ini, dalam hadis dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Artinya, keridhaan Allah itu bergantung kepada keridhaan kedua orang tua, dan sebaliknya murka Allah pun bergantung kepada kemurkaan kedua orang tua. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan hidup kita dalam ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Demikian,
yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menambah pengetahuan kita, pemahaman kita, dan juga meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.